Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memberikan anugerah, nikmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Beri salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang kemuliaan ajaran Al-Quran. Barangkali kita telah ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turunkan kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci ini tidak kurang terdiri dari 6.000 ayat dan memiliki 114 surat secara terangkum dalam 30 juz. Kitab suci umat Islam ini diturunkan secara turun-temurun selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Kita ketahui bahwa ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Mekah dan Madinah merupakan dua daerah tempat diturunkan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya terdapat berbagai panduan untuk hidup dan baik dan benar. Di dalamnya pula terdapat begitu banyak ilmu, di antaranya adalah hukum fikih, sejarah, psikologi, biologi, etika, astronomi, dan lain-lainnya. Keberadaan Al-Quran ini dijaga dan dipelihara sepanjang umat manusia. Penjagaan Allah yang menganggap kitab suci Al-Quran menjadi kitab suci yang otentik. Keaslian Al-Quran bisa dijamin sampai akhir zaman. Artinya, tidak ada satupun orang yang mampu mengotak arti Al-Quran, satu patah kata atau bahkan satu huruf sekalipun. Kitab suci Al-Quran adalah petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia hidup. Keberadaannya mengarahkan manusia untuk mengakhiri kebahagiaan dunia dan ilmu yang saat ini baru terungkap berkaitan dengan Al-Quran adalah setas ilmu dari luasnya samudra ilmu dari Yang Maha Mengetahui. Banyak dari mereka yang begitu menjadi bernilai dan berharga kehidupan karena menjadi dekat dengan Al-Quran. Sebutlah para sahabat Nabi, ilmu Muslim yang hidupnya menjadi lebih berkah kerana selalu dekat dengan Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, sudah menjadi pengetahuan atau bahkan kesadaran umum bahwa Al-Quran adalah jawaban dari setiap tanya, entah itu tentang hal ihwal dunia atau akhirat. Al-Quran adalah bahasa komunikasi antara hamba dengan Sang Pencipta.
Al-Quran adalah sebaik-baiknya jalan untuk mengenal Ia yang Maha membersami kita. Dalam Al-Quran, setiap detik kehidupan yang kita tempuh. Al-Quran adalah mahakarya Tuhan yang dengannya kita bisa menjalani kehidupan dengan damai dan bahagia. Lalu, adakah kita telah menjadikan Al-Quran sebagai dasar panduan hidup? Ataukah kita hanya menyampaikannya dengan sudut lemari yang tak pernah tersentuh? Hari ini bukan kita masih meninggalkan Al-Quran di lemari. Hari ini bukanlahkah kita menjadi begitu tersaing dengan ayat-ayatnya? Lalu adakah kita menjadi bagian dari mereka yang hidup kehidupannya begitu damai kerana Al-Quran? Barangkali kemunduran umat Muslim saat ini adalah kerana mereka meninggalkan Al-Quran, kitab suci yang diberikan oleh Yang Maha Sempurna. Kita meninggalkan apa yang telah disempurnakan oleh Yang Maha Menciptakan semata kita meninggalkan yang segala begitu yang indah dan sempurna. Saat ini kita hidup di era di mana kita lupa tentang siapa diri kita sebenarnya. Barangkali kemusliman kita hanya menjadi kekosongan identitas agama. Lalu, seberapa baik kualitas kemusliman kita hari ini? Seberapa baik kita mengenalnya melalui ayat-ayat Al-Quran? Seberapa dekat dan ayat-ayat sucinya? Hadirin yang dirahmati Allah, ada begitu banyak kemuliaan dari kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah: yang pertama, terjangkaunya keahlian Al-Quran. Dalam firman Allah yang mengatakan, yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar meliharanya. Surat Al-Hijr ayat 15. Yang kedua adalah bahwa keberadaan Al-Quran tidak bertentangan dengan sains modern sebagai buah akal manusia. Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Nisa ayat 56. Yang ketiga adalah bahwa banyak sekali yang telah berhasil menghafal Al-Quran. Bisa dikatakan jarang sekali umat agama lain yang mampu menghafal keseluruhan dari kitab suci yang mereka miliki. Allah berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar ayat 17. Yang keempat adalah bahwa Al-Quran menceritakan hal ihwal tentang masa lalu dan masa depan dengan tepat.
Misalnya adalah kisah tentang kemenangan bangsa Romawi setelah mereka mengalami kekalahan dari bangsa Persia. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran begitu mulia keberadaannya hingga terlalu bodoh jika hanya menyimpannya di lemari. Untuk itu semoga kita dapat terus mempelajari, mengali dan mendalami ayat-ayat Al-Quran sehingga kita menjadi bagian dari diri orang yang mendekat pada melalui Al-Quran. Barangkali demikianlah yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.